Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, kafilah sekalian, para peserta STQ silsilah tadabbur Quran, ya. Kita bertemu lagi, insyaallah taala kita akan memulai dari surah Al-Fatihah, ya. Memulai surah Al-Fatihah. Naam. Pertama adalah suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah ini memiliki nama-nama, ikhwafillah sekalian. Di antaranya adalah Al-Fatihah. Dia juga dinamakan dengan Ummul Kitab. Dia juga dikatakan dengan Al-Hamd, ya. Dia juga dinamakan dengan As-Sab'ul Mathani. Dia juga dikatakan dengan Al-Kafiyah. Dia dikatakan sebagai Asy-Syafiyah dan sebagainya. Sebenarnya pernah dijelaskan di beberapa video sebelumnya, insyaallah taala, terkait dengan Al-Fatihah. Sekarang kita akan masuk ke sebab penamaannya. Kenapa dia dikatakan Al-Fatihah? Dia dikatakan Al-Fatihah, ya, itu dikarenakan dia itu sebagai pembuka, ya, pembuka surat, pembuka Al-Qur'an malah. Karena Al-Qur'an dimulai dengan surat ini, dia pembuka gitu, Al-Qur'an. Maka dia dikatakan sebagai Al-Fatihah. Kemudian kenapa dia dikatakan Ummul Kitab? Ini ada alasannya. Di antara alasannya adalah ya dinamakan Ummul Kitab karena ia mengandung seluruh maksud dan tujuan dari agama ini. Seluruh maksud dan tujuan dari agama ini terkandung di dalam Al-Fatihah. Maka ini jadi surat yang agung, surat yang sangat agung. Makanya dalam sholat saja dia dijadikan rukun, ya, seperti itu. Kata Nabi SAW, ya, dikatakan bahwasanya la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi siapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu membaca Al-Fatihah. Maka ini surat sangat agung sekali. Kemudian dia dikatakan Al-Hamd. Kenapa? Dikarenakan Al-Fatihah itu dimulai dengan kalimat Alhamdu, berupa pujian yang ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian selanjutnya dia dikatakan As-Sab'ul Mathani karena dia adalah 7 ayat yang senantiasa diulang-ulang. Ya, 7 ayat yang senantiasa diulang-ulang. Yang mana Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan di dalam surah Al-Hijr ayat 87, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal 'azim. Dan sungguh kami telah berikan kepadamu as-sab'ul mathani, ya. Ya, sab'an minal mathani itu maksudnya adalah 7 ayat yang dibaca secara berulang-ulang. Wal Qur'anal 'azim, dan Quran yang agung. Ini Hijr ayat 87. Ya. Jadi itu di antara sebab penamaan Al-Fatihah. Kemudian ada juga Al-Kafiyah, ya. Al-Kafiyah dinamakan dengan nama ini dikarenakan sholat itu tidak cukup atau tidak sah kecuali dengan membacanya, ya. Dikatakan Al-Kafiyah karena dia mencukupi sholat. Ya, sholat itu jadi sah ketika Al-Fatihah ini dibaca. Kalau tidak dibaca maka sholatnya tidak sah. Ini pendapat jumhur, mayoritas ulama itu mengatakan demikian, ya. Kemudian dia dikatakan Asy-Syafiyah. Asy-Syafiyah dinamakan ini karena apa? Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi di antara ruqyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah dengan Al-Fatihah. Makanya kata Nabi SAW di antara ruqyah itu adalah Al-Fatihah, gitu. Al-Fatihah adalah sebagai ruqyah, gitu kata Nabi SAW. Jadi dia sebagai bisa sarana menjadi kesembuhan bagi orang yang ditimpa sakit, ya. Baik, apa keutamaan surah Al-Fatihah? Ya, apa fadilahnya? Fadail surah Al-Fatihah seperti apa? Yang pertama, ini ada riwayat dari Sa'id bin Al-Mu'alla, ya. Sa'id bin Al-Mu'alla, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau 'allimannaka suratan hiya a'dhamu suratin fil Qur'an, qala alhamdulillahi rabbil alamin, hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul 'azim alladzi utituhu." Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, di dalam sahihnya. "Lau 'allimannaka," kata Nabi SAW, sungguh, ya, saya akan mengajarkanmu, gitu kan. Apa itu suratan, satu surat? Hiya a'dhamu suratin, dia seagung-agungnya surat fil Quran, di dalam Al-Quran. Yaitu apa? Qala alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi SAW mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, seperti itu, ya. Hiya as-sab'ul mathani, dia adalah as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul 'azim, dan juga Al-Quran yang agung, alladzi utituhu, yang mana itu diberikan kepadaku. Ini hadis riwayat Al-Bukhari, ya. Kemudian keutamaan yang kedua, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi ma unzilat fit Taurati wala fil Injili wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha wa innaha sab'un minal mathani wal Qur'anul 'azim alladzi utituhu."
Kata beliau, ya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ya, ma unzilat fit Taurah, tidak diturunkan di dalam Taurat, ya, ya, wala fil Injil, dan tidak juga di dalam Injil, wala fil Zabur, tidak juga di dalam Zabur, wala fil Furqan, begitu pula di dalam Al-Furqan, mithluha wa innaha sab'un minal mathani. Ya, apa itu? Ya, apa itu? Yang semisal dengannya dan sungguhnya dia adalah sab'un minal mathani, yaitu Al-Fatihah, 7 ayat yang diulang-ulang, wal Qur'anul Azim, dan Al-Qur'an yang agung yang mana dia diturunkan kepadaku, seperti itu. Jadi di dalam Al-Qur'an sendiri ada yang paling agung, yaitu Al-Fatihah. Yang paling agung di dalam Al-Qur'an itu surah Al-Fatihah. Tidak di Taurat, tidak di Injil, tidak di Zabur, tidak di Al-Furqan sendiri, yang paling agung itu hanya satu, Al-Fatihah, itu di antara. Ya, di antara yang paling agung itu Al-Fatihah. Nah, itulah ya yang kita bahas ya, Al-Fatihah seperti itu, terkait dengan di antara keutamaannya. Banyak keutamaannya, tapi di antaranya itu. Ya, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dalam Shahihul Jami' ya. Kemudian dalam surah Al-Fatihah itu, khafilah sekalian, itu ada keselarasan dari awal suratnya sampai akhirnya ya, dengan akhirnya. Surat ini kalau kita perhatikan itu diawali dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ya, yang mana itu artinya adalah segala puji bagi Rabb ya semesta alam, ya, kepada Allah SWT, Rabb semesta alam, seperti itu. Ya, dan diakhiri dengan doa. Doanya seperti apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang diberikan kepada orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan juga tersesat. Surat Al-Fatihah 6-7. Ya. Kedua-duanya memiliki kesamaan, kedua-duanya memiliki keselarasan. Ya, kenapa? Karena kata alhamdulillah, ikhwafillah sekalian, juga adalah doa, sebagaimana disebutkan dalam hadis itu, ya, khairud doa, sebaik-baik doa adalah kalimat apa? Alhamdulillah, gitu, seperti itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Oleh karena itu, ikhwafillah sekalian, jika seorang hamba memulai doanya dengan alhamdulillah, mulai doanya dengan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka sungguh doanya sangat pantas untuk dikabulkan. Gitu. Baik, apa pembahasan utama surat Al-Fatihah ini? Pembahasan utama surat Al-Fatihah ini, ikhwafillah sekalian, adalah satu, menentukan rambu-rambu agama. Ini menentukan rambu-rambu agama. Pokok-pokoknya, ranting-rantingnya ditentukan oleh Al-Fatihah. Ya. Sehingga tema-temanya pun tidak lepas dari itu. Tema-temanya sangat mengglobal, luar biasa. Yang pertama, diawali dengan subtema akidah, kemudian ibadah, kemudian metode beragama, dimulai dengan tema akidah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kaitan dengan akidah. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Adalah isyarat tentang uluhiyah Allah, yaitu ada kalimat Allah di sana, dan tauhid rububiyah, ada Rabb di sana. Ini tauhid rububiyah, ada uluhiyahnya Allah, ada tauhid rububiyah di sana. Kemudian ada Ar-Rahmanir Rahim. Ini asma wa sifat Allah SWT. Isyarat tentang asma dan sifat. Ya, yaitu asma Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan sekaligus juga sifat rahmat, kan begitu. Kemudian pada tauhid asma wa sifat itu terjadi pada Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, isyarat kepada keimanan dengan hari akhir. Isyarat tentang keimanan kepada hari akhir, gitu kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini isyarat kepada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini isyarat ya kepada metode dalam beragama. Harus senantiasa menempuh jalannya orang-orang yang lurus. Ini metode manhaj dalam beragama. Dari Al-Fatihah itu memuat akidah, memuat ibadah, memuat manhaj, seperti itu. Ya, tauhid juga, uluhiyah, rububiyah, tauhid asma wa sifat juga dijelaskan di dalam surah Al-Fatihah ini. Sehingga kita bisa mengambil banyak faidah, ikhwafillah sekalian, dari surah Al-Fatihah ini. Di antaranya, ya, pertama adalah dimulai dengan alhamdulillah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmat kepada seluruh makhluk, termasuk kita manusia, pada para hamba-hambanya, sebelum mereka sendiri atau kita sendiri meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhwah. Ya, maka sepantasnya kita itu senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, faedahnya adalah disebutkan dalam surat ini 2 amalan hati yang sangat penting, yaitu ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyembah, kita beribadah, kita bertawakal, gitu kan? Seperti itu. Dan yang ketiga, disebutkan dalam surat ini apa? Pembahasan berikutnya adalah pentingnya teman dan panutan yang saleh. Pentingnya teman dan panutan yang saleh.
Karena di sana dikatakan, tunjukilah kami pada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Ini isyarat kita perlu memilih teman yang saleh. Kemudian yang keempat, isyarat pentingnya persatuan umat. Persatuan umat. Hal ini dapat dilihat dari firman-Nya, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Ayat ini menggunakan kata kami, bukan saya. Hingga menunjukkan kita senantiasa berjamaah dengan kaum muslimin. Tidak tafarruq, memecah belah, berpisah dari mereka. Ya. Kemudian yang kelima, kebutuhan manusia yang terus-menerus akan hidayah. Itu ditunjukkan dengan doa permohonan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Kan begitu? Ya, ini menunjukkan kita butuh kepada hidayah dengan berbagai macam jenisnya, petunjuk, ya, taufik dan kekokohan. Ya. Hidayah pertama adalah hidayah irsyad, hidayah petunjuk. Sebagaimana disebutkan dalam Asy-Syura ayat 52 ya. Allah berfirman, "Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim." Sungguhnya engkau Muhammad la tahdi, benar-benar menunjuki, memberikan hidayah ila siratal mustaqim, kepada siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Itu hidayah irsyad namanya. Yang kedua ada hidayah taufik, hidayah taufik. Ya, sebagaimana tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi Muhammad, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya. Ya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk, surah Al-Qasas ayat 56. Gitu. Jadi di sini dijelaskan hidayah taufik hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak bisa memberikan petunjuk pada siapa yang Dia cintai, gitu. Ya. Ada yang disebut dengan hidayah kekokohan atau hidayah ats-tsabat. Hidayah keteguhan, kekokohan di atas agama. Ya, sebagaimana tertera dalam firman Allah, "Walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum." Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 17, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kemudian Allah menambah petunjuk mereka dan memberikan kepada mereka balasan akan ketakwaannya tersebut. Ini surat Muhammad, ya. Jadi Allah mengokohkan keimanan mereka, mengokohkan ketakwaan mereka, mengokohkan hidayah yang ada pada mereka. Ya, setelah mereka mendapatkan taufik, kemudian Allah mengokohkan tauhid itu, taufik itu dalam diri mereka. Kemudian faedah yang keenam, Allah memulai firman-Nya di dalam Al-Qur'an dengan kata alhamdu. Ya, maka berikut ini sebagian dari keutamaan memuji, di antaranya adalah sebaik-baiknya hamba Allah adalah orang-orang yang gemar memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Yang ketiga, perkara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah subhanallah wa bihamdih. Ya, ada kalimat alhamd, ada hamad di sana. Kemudian alhamdu adalah sebab kokohnya nikmat bagi seorang hamba dan juga sebab bertambahnya nikmat tersebut. Ini alhamdu. Kemudian yang ketujuh, firman Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Ini penyebutan beribadah lebih dahulu sebelum pertolongan, permohonan pertolongan, karena ibadah adalah jalan menuju pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yang kedelapan, keterkaitan surat Al-Fatihah dengan Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya, yang pertama Al-Fatihah, kalimat tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini menunjukkan berkaitan erat dengan awal Al-Baqarah, yaitu Al-Qur'anul Karim yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian akhir surat Al-Fatihah, bukan jalan orang yang kau murkai. Ini menunjukkan, ya, orang yang kau murkai itu maksudnya adalah orang-orang Yahudi, dan itu dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah terkait dengan orang-orang Yahudi. Kemudian ketika kalimat waladdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat, yaitu orang-orang Nasara, orang-orang Nasrani, Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang orang-orang Nasrani di dalam surah Ali Imran. Maka ada kaitan antara surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Baik, itu di antara faedah yang bisa kita ambil dari surah Al-Fatihah. Semoga bermanfaat ya rekan-rekan sekalian, ikhwah fillah sekalian, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share lagi kepada yang lainnya supaya mereka mendapatkan faedah-faedah, senantiasa bisa mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Sesurat demi sesurat insyaallah kita akan tadaburi. Semoga itu bisa membantu kita memahami Al-Quran dengan baik dan benar dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa disampaikan anak Abu Hazim Muhammad Tughazir undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.